aja Bu ya. Birthday ya. Barokal fi umriknya gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah dengan penuh rasa syukur pagi hari ini kita dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat dari Saung Tabir Al-Quran, Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arcamani, Kota Bandung, udara segar-segar, sejuk dingin, ya karena semalam juga ada sedikit di Emrat, ya hujan dan mudah-mudahan hujan ini hujan yang penuh berkah, ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan kita cager bager bener pinter singet ya, dan kita berbahagia untuk tetap istiqomah berjamaah membaca Al-Quran. Insya Allah. Niatkan untuk beribadah. Kita sama-sama getarkan dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon pertolongan dengan cara terindah yaitu dengan sabar dan sholat. Ista'inu bisyabri wassalat. Orang sabar dikasih jadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Juga orang-orang yang bertobat dan mensucikan jiwa diri kita. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang sabar itu adalah dia selalu bertobat ketika berbuat salah dan dia mensucikan dirinya. Ya, kemudian dia juga senantiasa memohon pertolongan dengan cara bersyukur. Puncak syukur adalah sholat, dan sholat intinya adalah sujud kepada Allah, berserah diri hanya kepadanya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang mampu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi apa yang menjadi larangannya. Kita senantiasa mensucikan jiwa dan kalbu kita dari penyakit hati, ya Bapak Ibu. Katanya penyakit hati itu tidak ditanggung BPJS, Bu. Ya, ya iri, dengki, jahil, aniaya itu teu aya di daftar yang ditanggung BPJS. Lamun jantung, kolera, yang disentri, mah itu ayat semua. Tapi pas nyeri hati, asud, itu mah di BPJS. Yang ada hanya di dalam Al-Quran. Ya, kita perbaiki diri kita, hati kita masing-masing dengan bertakarrub kepada Allah. Dan salah satu takarrub yang utama adalah membaca Al-Quran. Ya, berzikir. Dan zikir yang utama adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dan zikir-zikir berikutnya juga banyak variasinya, banyak contohnya, dan yang lebih utama adalah membaca Al-Quranul Karim. Mengerti ataupun tidak mengerti, baca. Karena kalau nggak ada gua ngerti mah kaburu maut Bapak Ibunya. Da bahasana beda jeung bahasa udah. Bahkan yang sudah paham bahasa Arab ngolotok pun belum tentu memahami Al-Quran secara benar. Kenapa? Karena tafsir Al-Quran hanya milik Allah dan Rasulnya. Ya, sedangkan kita adalah cukup dengan mengikutinya. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sombong kalau ada yang sudah pinter bahasa Arabnya, bangun pinter bahasa Arab. Bu Abu Jahal, Bu. Ini ya, jago bahasa Arab, jago pidato. Bu Abu Lahab. Ya. Nah, tapi kita insya Allah bertekad untuk meningkatkan kualitas keimanan kita sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita masing-masing. Depan, kiri, kanan, ya di Saung Tawhid Al-Quran. Alhamdulillah nyobain meja anyar punya. Alhamdulillah meja desain baru. Mudah-mudahan barokah Bu ya. Silakan yang masih mau melanjutkan untuk bersedekah meja. Sekarang itu sedekahnya sedekah meja, wakafnya wakaf meja. Cukup ya, lamun makannya sapoe 25.000 cukup 10 porsi. Ya,
10 porsi bakso dah ya. Eureun tonga bakso 10 kali menang meja. Nah, diwakafkan untuk dipakai belajar mengajar anak-anak santri ngaji, insya Allah akan keberkahan. Baik, di dunia maya sana, di mejanya masing-masing, di saung tapit masing-masing, alhamdulillah Teh Yani, ya alhamdulillah Teh Yani di bumi nah ini ya. Mudah-mudahan. Ini Ibu Yani suka miskin apa Yani Bandung, Yani Bengkulu, Yani banyak nih Yani Bu, teman saya ya. Pak Yani juga ada ya di Semarang, kemudian di Pak Ahmad Yani di ada yang di Sumbawa gitu ya. Kemudian ada dari Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya, Kang Agus Jafar Sidik bersama di Bunda Tercinta, tentunya di depan mejanya ya. Khusus di meja Saum Tafid Al-Quran Sukamiskin mulai nanti insya Allah mulai mudah-mudahan Ramadan semuanya bisa dipakai. Paling tidak ada 50 paket meja bundar untuk anak-anak ya. 50 paket, silakan ibu mau ngambil berapa bebas bu ya, 3, 4 atau 5, tandain tulisin iya nu aing itu boleh. Ya alhamdulillah, tapi bukan untuk dipakai sendiri bu, diwakafkan untuk anak-anak. Anak-anaknya ada kurang lebih 90, jadi kalau satu orang diberi satu meja berarti butuh 90 meja. Tapi insya Allah meja ini bisa dipakai satu meja untuk bertiga atau berempat. Ya, silakan. Nah, berikutnya dari Saung Tafid Al-Quran di Sumedang ada hadir Teh Yuliati bersama keluarga. Dari Saung Tafid Al-Quran di Bojong Soang, Kota Bandung hadir Kang Irwan Fikri bersama keluarga. Dari Saung Tafid Al-Quran di Cirebon Kasepuhan ada Ibu Hilda bersama keluarga. Dari Saung Tafid Al-Quran di Cipamokolan Kota Bandung ada hadir Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga. Nah, di Pipir Masjid Al-Jabar beliau ya. Kemudian ada Kang Dudung Durrahman dari Saung Tafid Al-Quran di Taruna Simpaya Asih Kota Bandung ya, daerah Ujung Berung. Kemudian ada dari Saung Tafid Al-Quran Kanoman Cirebon Teh Irin Apriani bersama keluarga, dan ada Teh Yulia Ningsih dari Saung Tafid Al-Quran di Perung Kadongdong Sukaraja Tasikmalaya. Baik Bapak Ibu yang belum bergabung silahkan mungkin nanti bergabung, dan pagi hari ini kita buktikan rasa bahagia kita dengan pegang pipi masing-masing Bu, jangan pegang pipi tetangga. Apakah ke kiri dan ke kanan senyumnya sama? Atau mencot ke kiri atau mencot ke kanan? Nah itu beda Bu. Orang yang mencot ke kiri atau mencot ke kanan kalau bukan karena kecelakaan itu pasti sakit, dan sakitnya tidak ditanggung BPJS. Itulah yang namanya sakit hati. Bila ibu bapak pengen tahu teman kita itu cager atau tidak, nah, sakit hati atau tidak, lihatlah senyumnya, bibirnya sama nggak ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kiri mencok itu mungkin nyeri huntu belah kencak. Atau mencona ke kanan mungkin tidak gor. Tapi kalau yang pasti mah kalau hatinya mencong ke kanan artinya sombong, atau hatinya mencong ke kiri artinya minder, maka dua-duanya merupakan penyakit hati. Sombong dan minder sama-sama gering, Bu ya. Sombong ku sombongna boga jabatan, boga harta, boga anak, boga pamajikan, boga istri loba. Ibu-ibu langsung narik nafas, saya nyebut istri loba. Ya tidak naon itu boleh nage tesaeutik. Tapi biasa mah nu boga istri loba mah teu sombong. Biasa mah minder, sieun dicarekan kuno kolot. Ya. Asal ulah salaki urang we cek Inggrisnya. Kemudian berikutnya adalah yang sombong ke kanan adalah kemungkinannya dia adalah minder, tidak percaya diri, merasa berada di bawah, ngerasa miskin, ngerasa segala terbuka, ngerasa segala mampu. Dua-duanya itu penyakit. Allah memberikan kepada semua ahsani takwim. Ya, laqad khalaqnal insan fi ahsani takwim. Sempurna. Jangan merasa sombong dan jangan merasa terhina atau merasa minder. Ya, demikian juga bagaimana cara ngobatinya, sama sombong dan minder obatnya sama, yaitu kembali kepada Allah. Ya, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ada sombong dalam diri, maka katakan ke dalam diri, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
hati-hati ya Bapak Ibu, terutama anu sering sedekah, sering wakaf, ingin katingali batur, bantuan yang kena bencana manggul Bu, ayeuna kan aya keur menteri anu viral manggul padahal mah moal poe manehna mah tara kikituan. Ayeuna we kabeneran dipiralkeun, kabeneran manehna teh aya kahayang beureun hayang jadi wapres gitu punya. Begitu aya Bu, aya. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang begitu. Karena itu merupakan penyakit hati. Jadi kalau ibu bapak membantu pengen dipoto, itu teh penyakit hati namanya sombong. Atau ada yang ketika dibantu dia tidak mengerti, itu teh penyakit hati juga namanya minder. Ditulisin di imahna penerima bantuan sosial karena miskin, tapi ayo dari mana mah hayang punya, ayo gitu Bu. Alhamdulillah syukur dari ngaku Bapak Ibu ya, mun ngaku sekalian orang boleh kerekennya biar kita termasuk yang segera bertobat ketika berbuat salah dan dosa yang selalu kita baca di ayat di akhir pengajian kita, di akhir acara kita, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Catat Bu ya, surat Ali Imran ayat sabaraha? 130, 33 dong ditambah-tambah Bu ya. Mari hari ini kita tambahkan nikmat kita membaca ayat-ayat Al-Quran, dan yang akan kita baca pagi hari ini adalah surat Az-Zuhruf, surat tentang perhiasan, dimulai ayat ke-21. Ingat Bapak Ibu, surat Az-Zuhruf ini diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Artinya suasana batinnya dalam keadaan mencekam, dalam keadaan tertindas dan tertekan umat Islam saat itu. Jadi yuk kita getarkan dari dalam kolbu kita terbang ke Mekah sekarang ya. Baik Bapak Ibu, selamat bergabung juga Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM Bandung bersama keluarga besar dan kru radionya. Insya Allah. Kita mulai dari ayat ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ayat 21 mulai dari kalimat atainahum. Atainahum kitabam min qablihim fahum bihi mustamsikun. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا.
diren sing salse yang parkir lah. Illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim tabun. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. فلما جاءهم الحق قالوا هذا شحر وإنا به كافرون. wa inna bihi kafirun. قالوا لولا
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فقالوا لولا نزل هذا القرآن على من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك وهم يقسمون رحمة ربك قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورفعنا فوق بعض درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا درجات يتخذ بعضهم بعضا Ulangi sekali lagi, ini ayat obat hati anu sakit punya. Nah, di dalam rek di opname sakit hati pakai ayat ini, Bu ya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا Rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. ورحمة ربك خير مما Wa يجمعون rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. ورحمة ربك ورحمة ربك Wa خير rahmatu مما rabbika يجمعون khairum mimma yajma'un. ورحمتك ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوته ولولا أن يكون الناس أمة واحدة جعلنا لمن يكفر بالرحمن جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يدهرون جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم
suhufan walibuyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqun. Wa jurufa abwabahu wa zuhrufa wa jurufa wa in kullu dhalika lamma mata'u hayatid dunya. wazurrufa Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. wazurrufa Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Dibaca sekaligus ayat ke-35 dari awal ayat. Wa juhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Wa juhrufa wa in kullu dzalika lamma ya wal akhiratu inda rabbika lil sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. 15 ayat dari surat Az-Zukhruf mulai ayat ke-21 sampai ayat ke-35. Mudah-mudahan bacaan kita yang benarnya yang sesuai dengan aturannya, yang benarnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya baik karena keilmuan atau ketidakmampuan atau karena kondisi, mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang kita baca ini yang salahnya, dan Allah berikan kesempatan kita untuk terus-terusan belajar tiada henti meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Ingat Bapak Ibu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tentunya derajat manusia berbeda. Ayat yang tadi kita baca berulang, ayat ke-32, itu meyakinkan kita bahwa Allah mentakdirkan manusia itu semua berbeda-beda. Tidak akan ada yang sama. Jadi Bapak Ibu jangan mimpi di dunia ini ada manusia yang sama. Tak akan pernah ada. Makanya kalau terutama mendidik anak atau mendidik keturunan kita, jangan sampai tuh tingali si anu, jangan. Kenapa? Gak mungkin beda. Komo ibu-ibu, lamun ka bapak-bapaknya riosna, tuh tingali istina presiden, tebogaeun Bu. Tuh tingali istina gubernur sarua tebogaeun Bu nya ayeuna mah. Mas rencem gedong agreng eta teh perhiasan. Ciga nama lagu eta teh ti dieu Bu nya. Dan sanu lagu eta Bu. Dina surat ieu Mas rencem gedong agreng, mobilna loba, nanti sawahna lega, mobilna ratusan juta. Nah, dina surat tadi terakhir dibaca Bu, nu dibalik bolak-baliknya, eta teh
artinya tentang betapa perhiasan dunia ini ada, ya. Mari kita lihat, gunakan kitab tafsir Ibnu Katsir dari mulai ayat ke-21 sebagai alat bantu pemahaman kita. Atau adakah kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum di Al-Quran, lalu mereka berpegang dengan kitab itu? Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelummu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak mereka. Rasul-rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih nyata, memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengikuti agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Maka kami binasakan mereka, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Para pembohong itu, Bapak Ibu, di saat Rasulullah SAW ada, kemudian mereka itu selalu menyebut ilmah agama karuhun abdi, kan gitu ya, ti karuhun keskieu kuduna. Pas datang Rasulullah, mereka tidak mau, cek karuhun abdi kudu kieu lamun kitu lamun kieu. Begitu dibawa ajaran agama yang dibawa oleh para rasul, mereka tidak mau. Akhirnya apa? Sebelum Kangjeng Nabi Muhammad SAW, semua nabi dan rasul ketika diberikan pesan itu dan menyampaikan, mereka semuanya akhirnya angkat tangan, tidak sanggup melanjutkan, dan akhirnya apa? Yang baung-baung dimusnahkan dan tinggal sedikit yang masih hidup. Tetapi ketika Rasulullah SAW berada di dunia ini, maka kata Rasulullah, ya Allah, jangan azab umat kami, ya, karena mereka itu tidak tahu siapa aku, siapa Muhammad ini. Kalau sudah tahu, pasti mereka akan memeluk agama Islam. Disebut sudah tahu teh bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul. Bukan tahu dalam artian Nabi Muhammad ada. Karena kalau tahu, Abu Jahal itu teman main sejak kecil. Abu Lahab yang ngurus sejak kecil. Tahu karena beliau adalah pamannya. Abu Thalib juga sama yang mengurusnya. Tetapi karena mereka tidak mau mengikuti, tidak mau mengaku bahwa Nabi adalah utusan Allah, maka tidak mendapat hidayah. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal kepada Nabi Muhammad? Kenal di mana? Kita alhamdulillah mendapat hidayah. Ya, jadi jangan lupa kita mendapat hidayah. Ya, bukan dari bapak dari ibu hidayah itu, tapi dari Allah. Karena tidak sedikit yang ibu bapaknya Muslim, kemudian anaknya jelas, gitu ya, begitu Pak. Demikian juga ada yang ibu dan bapaknya belum Islam, tetapi anaknya kemudian menjadi pemeluk agama Islam. Dan itulah Allah yang Maha Kuasa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Lanjutkan kita ke ayat ke-26. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku beribadah kepada Allah yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Demikian kata-kata Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Tetapi aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan bapak-bapak mereka, sehingga datanglah kepada mereka kebenaran Al-Quran dan seorang Rasul yang memberi penjelasan. Dan tatkala kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkarinya. Ingat Bapak Ibu, keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak semuanya mengaku Allah sebagai Tuhannya. Tidak semua. Ya, tidak semua. Jadi anak-anak incu Kangjeng Nabi, anak incu Nabi, ya, mau anak incu orang, ya gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi tidak sadar tentang hal itu. Anak incu Kangjeng Nabi Ibrahim wae, termasuk si Yahuda. Yahuda itu apanya Bu Kangjeng Nabi? Sanes, cicit ya, cicit Kangjeng Nabi. Incu nama Nabi
Yakub. Anak Nabi Yakub disebut Cici. Nah, jadi Nabi Yakub kakang jeung Nabi Ibrahim nyebatna Aki, Yahuda kakang jeung Nabi Ibrahim Uyud. Nah, gitu ya. Yahuda jeung Yusuf jeung Nabi Yusuf alaihissalam sarua bapakna beda indungna. Jadi bapak ibu nu ayeuna sok boga salaki nu leuwih ti hiji jeung boga anak ti nu ngora tong ribeuh. Nah, Kang jeung Nabi oge boga. Kang jeung Nabi aku oge boga. Jadi lamun ayeuna anu nyarandung eta teh turunan Nabi oge Bu sarua. Nu cager, nu bager turunan Nabi. Nu teu cager nu teu bager oge turunan Nabi. Jadi di urang mos saya turunan Nabi. Heeh, naon mun turunan Nabi naon aya urusanana. Naon leuwihna lamun anjeun teu takwa weuh bedana. Itu punya mun aya dotong janguton ka dieu make jubah, maka turunan Nabi tapi minta sedekah berarti lain eta teh Bu. Aya cirian nya jadi lamun aya kayak mun aya ayeuna keur usum Bu. Stop nyarian kuburan, nyieun kenceleng punya. Naudzubillah ngaku-ngaku turunan. Naudzubillah. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar dari salah satu di antara dua negeri, yaitu Mekah dan Taif. Jadi Mekah dan Taif, ya itu adalah tempat keturunan Kangjeng Nabi Ismail. Ya, Kangjeng Nabi Ismail itu turun-temurunnya di daerah tersebut. Ya, itulah yang disebut dengan suku Quraisy. Ya. Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhan